Pernah nggak sih buka aplikasi sekuritas, saham Meta Anda tiba-tiba nggak bisa dijual? Pasti panik kan? Rasanya kayak uang Anda nyangkut dan bingung harus gimana. Tenang, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sini kita akan bedah tuntas sampai ke akar-akarnya apa sih yang sebenarnya terjadi sama PT Nusantara Infrastructure ini, dan yang paling penting, apa pilihan yang ada di tangan Anda sebagai investor. Jadi, kalau Anda ngerasa saham Meta Anda itu kayak lagi digembok, paparan kali ini adalah kuncinya. Kita akan urai satu persatu ya, mulai dari kenapa perdagangannya dihentikan, gimana prosesnya, dan ujung-ujungnya apa yang harus Anda lakukan sekarang. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita jawab dulu pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih Meta ini milih buat go private, alias keluar dari bursa? Ini penting ya, ini bukan karena perusahaannya bangkrut atau ada masalah. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah langkah strategis yang sudah diperhitungkan matang-matang. Perlu kita pahami bareng-bareng nih, ini namanya delisting sukarela. Artinya, ya perusahaan sendiri yang memang memilih buat keluar, bukan dipaksa. Nah, keputusan segede ini tentu nggak datang tiba-tiba. Ada satu nama besar yang jadi motor penggerak di balik semua ini. Dan inilah dia pemain utamanya, Grup Salim. Sejak mereka, lewat anak usahanya MTPS, resmi jadi pemegang kendali, agenda buat go private ini langsung tancap gas jadi prioritas utama. Jadi ini bukan sekedar ganti pemilik biasa ya, ini adalah sinyal kuat kalau visi perusahaan bakal berubah total. Terus, buat apa sih repot-repot go private? Gampangnya gini, mereka mau bebas dari yang namanya tirani laporan kuartalan. Anda tahu kan, sebagai perusahaan publik, setiap 3 bulan sekali itu wajib laporin untung rugi. Nah, dengan jadi perusahaan swasta, Meta bisa fokus garap proyek-proyek raksasa yang mungkin baru kelihatan untungnya puluhan tahun lagi. Mereka udah nggak mau lagi lari sprint, sekarang mereka mau lari maraton. Oke, kita udah tahu ya kenapanya. Sekarang kita bedah bagaimananya. Gimana caranya Grup Salim ini membersihkan sisa-sisa saham yang masih dipegang oleh publik seperti kita-kita ini? Jawabannya ada di satu proses kunci yang namanya tender offer. Nah, proses ini namanya voluntary tender offer, itu pada dasarnya adalah tawaran ambil atau tinggalkan. MPTTS nawarin satu harga, dan Anda sebagai investor tinggal pilih, mau jual atau enggak. Tapi ingat baik-baik ya, ini adalah satu-satunya pintu keluar. Setelah proses ini selesai, ya udah, nggak ada lagi pasar buat saham Anda. Saham Anda bakal jadi aset yang nggak liquid, susah dijual. Kalau Anda ngerasa prosesnya kok lama banget ya, Anda nggak salah. Coba lihat lini masa ini. Dari sahamnya disuspend akhir 2023 sampai batas akhir tender offer di awal 2025 nanti, itu butuh waktu lebih dari setahun. Ini nunjukin kalau langkah strategis ini benar-benar serius dan kompleks. Nah, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya. Bagian yang paling penting buat isi kantong Anda, harga penawaran. Angkanya adalah Rp250 per lembar saham. Pertanyaannya, apakah ini tawaran yang adil? Atau jangan-jangan investor retail kayak kita ini lagi dikadalin? Yup, 250. Angka keramat inilah yang jadi penentu nasib investasi Anda di Meta. Untuk menilai angka ini wajar atau enggak, kita harus lihat dari dua sisi ya, dari kacamatanya perusahaan dan tentu saja dari kacamata kita sebagai investor. Kalau dari sisi perusahaan, argumen mereka cukup kuat loh. Mereka bilang gini, kami tawarkan 250. Ini tuh 34% lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi saham ini dalam 90 hari terakhir sebelum rencana ini kami umumkan. Kalau kita lihat di atas kertas ya, tawaran dengan premium setinggi ini biasanya sih dianggap bagus banget. Tapi tunggu dulu, premium 34% itu kan dihitungnya dari harga masa lalu. Gimana ceritanya dengan harga masa depan? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Banyak banget investor yang merasa Rp250 itu kemurahan, karena sama sekali nggak mencerminkan potensi keuntungan raksasa yang bakal datang di masa depan. Dan disinilah analisisnya jadi super menarik. Coba kita bandingkan valuasi Meta di harga penawaran ini dengan kompetitornya, si raksasa BUMN Jasa Marga. Kaget gak? Ternyata valuasi Meta itu dihargai hampir 2 kali lipat lebih mahal. Ini fakta yang penting banget. Artinya Grup Salim ini sebenarnya bayar mahal loh buat menguasai Meta. Ini ngasih tahu kita satu hal. Mereka melihat ada harta karun yang sangat berharga di masa depan Meta. Jadi, harta karun apa sih yang bikin Grup Salim rela bayar semahal itu? Apa yang bikin sebagian investor kekeh nggak mau jual sahamnya di harga 250? Yuk kita intip sedikit cetak biru masa depan Meta setelah mereka nggak lagi di bursa.
Nah, inilah jawabannya. Dua pilar pertumbuhan raksasa. Pertama, kepemilikan saham di Tol Trans Jawa yang notabene adalah urat nadi ekonomi Indonesia. Kedua, proyek tol layang baru di Jakarta. Ini bukan sekedar proyek infrastruktur biasa, teman-teman. Ini adalah mesin pencetak uang yang dirancang untuk terus menghasilkan duit sampai 40-50 tahun ke depan. Biar Anda kebayang segede apa proyeknya, lihat angka ini. 21 triliun rupiah. Itu baru biaya buat bangun Johor Elevated aja loh. Investasi segede gaban ini cuma bisa dilakukan oleh perusahaan dengan visi jangka panjang dan kantong yang super tebal. Inilah salah satu alasan utama kenapa mereka butuh jadi perusahaan swasta. Jadi, kesimpulannya jelas banget, Meta ini lagi bertransformasi. Dari yang tadinya cuma perusahaan infrastruktur publik biasa, sekarang lagi diubah jadi semacam kendaraan investasi infrastruktur jangka panjang milik pribadi Grup Salim. Fokusnya bukan lagi cari laba buat tahun depan, tapi mendominasi pasar infrastruktur untuk setengah abad ke depan. Oke, kita udah bongkar semua ya, mulai dari alasannya, prosesnya, perdebatan harganya, sampai visi masa depannya. Sekarang, semua informasi ini mengerucut ke satu titik paling penting, keputusan yang harus Anda ambil. Pilihan ada di tangan Anda. Jadi, apa pilihan Anda? Coba kita rangkum dilema ini dalam satu gambaran besar ya, supaya Anda bisa membuat keputusan yang paling pas buat Anda. Dan inilah inti dari dilema Anda. Ada dua jalan di depan mata. Pilihan pertama, ambil untung pasti sekarang, jual di harga Rp250, nikmati premium 34%, dan cari peluang investasi di tempat lain. Pilihan kedua, bertahan dan nggak jual. Tapi ingat, saham Anda bakal jadi batu, nggak liquid. Anda bertaruh pada potensi masa depan yang mungkin sangat besar, tapi Anda sama sekali nggak tahu kapan dan gimana caranya Anda bisa mencairkan keuntungan itu. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan baik-baik. Saat sebuah perusahaan sudah jadi milik pribadi, siapa yang sesungguhnya mengendalikan dan nanti akan menikmati nilai masa depannya? Jadi pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah Anda mau kepastian uang tunai sekarang? Atau Anda percaya pada visi jangka panjang Grup Salim dan siap menunggu tanpa kepastian? Nggak ada jawaban yang salah di sini. Keputusan ada di tangan Anda. Pikirkan matang-matang.